Siapa sih yang nggak tahu Thomas Alva Edison? Nama dia udah kayak legenda, penemu lampu, bapak listrik dunia, orang yang bikin hidup kita nggak perlu lagi ngandelin lilin buat ngeliat gelap-gelapan. Tapi tunggu dulu. Kalau lo pikir Edison cuma sekedar penemu jenius yang hidupnya mulus, lo salah besar. Karena di balik satu bola lampu yang nyala, ada ribuan kegagalan yang dia hadapi. Dan di balik satu nama besar yang sekarang dipuja dunia, ada anak kecil yang dulu pernah dianggap terlalu bodoh buat sekolah. Iya, lo gak salah dengar. Thomas Alva Edison, si jenius yang katanya punya lebih dari 1.000 hak paten, dulunya malah dikeluarin dari sekolah gara-gara gurunya bilang dia nggak bisa belajar apa-apa. Tapi justru dari situlah semuanya dimulai. Edison bukan cuma penemu, dia simbol dari satu hal yang sering banget kita lupain. Ketekunan, konsistensi, dan mental baja buat nggak nyerah bahkan pas semua orang bilang lo nggak akan bisa. Hari ini, kita bakal kupas hidup Thomas Edison dari awal sampai akhir. Bukan cuma buat tahu dia ngapain aja, tapi biar kita bisa ambil pelajaran dari tiap jatuh bangunnya dia. Karena jujur ya, dari semua hal yang dia ciptain, mungkin yang paling berharga bukan lampu, tapi cara berpikirnya. Thomas Alva Edison lahir tahun 1847 di Ohio, Amerika. Anak bungsu dari 7 bersaudara. Keluarganya sederhana, gak kaya, gak terkenal, ya biasa aja. Tapi dari kecil, Edison udah beda. Bukan beda dalam arti keren, tapi beda yang bikin orang bingung. Edison kecil tuh aktif banget, gak bisa diem, suka nanya macam-macam, tapi di sekolah dia dianggap ganggu. Gurunya bilang dia terlalu susah diatur, gak fokus, dan bodoh. Akhirnya cuma 3 bulan sekolah, dia langsung dikeluarin, gak dikasih kesempatan. Kebayang gak sih anak umur 7 tahun dibilang bego sama sistem pendidikan? Tapi yang keren, ibunya, Nancy Edison, gak terima. Dia percaya anaknya pintar, cuma caranya belajar aja yang beda. Jadi, Edison diajarin sendiri di rumah. Dan dari situlah semua mulai berubah. Edison mulai baca buku-buku sains, eksperimen kecil-kecilan, dan belajar dengan cara yang dia suka. Langsung praktek, langsung eksplorasi. Dia lebih percaya sama rasa penasaran dibanding teori doang. Buat dia, gagal itu bukan aib. Gagal itu bagian dari belajar. Dan pelan-pelan, rasa ingin tahunya tumbuh jadi obsesi. Pas umur 12 tahun, Edison mulai kerja. Dia jualan koran, permen, dan majalah di kereta api. Tapi ya, dia bukan sekedar jualan. Di sela-sela kerja, dia tetap eksperimen. Uniknya, dia sampai bikin laboratorium mini di salah satu gerbong kereta. Serius, dia bawa bahan-bahan kimia sendiri, alat-alat percobaan, terus tiap hari nyobain hal-hal baru di situ. Bisa dibilang itu ruang main versi Edison. Tapi ya, namanya anak kecil, eksperimen, bahan kimia, suatu hari gak sengaja ada bahan yang tumpah dan boom! Satu gerbong kecil berantakan. Edison langsung dimarahin petugas, ditendang keluar dari kereta dan alat-alatnya dibuang. Dan yang lebih parah, dia sempat dipukul sampai akhirnya pendengarannya rusak. Sejak saat itu, dia mulai kehilangan pendengaran. Sebagian besar hidupnya, dia setengah tuli. Tapi gini, bukannya berhenti, Edison malah jadi makin fokus. Dia bilang kehilangan pendengaran bikin dia jadi lebih bisa mikir, gak banyak gangguan, sunyi tapi justru tenang. Buat sebagian orang, kejadian itu bisa jadi akhir, tapi buat Edison itu justru jadi awal. Dia tahu satu hal, selama dia bisa penasaran, dia masih bisa belajar, dan selama dia belajar, dia belum kalah.
Setelah keluar dari dunia perkereta-apian, secara harfiah dan dramatis, Edison nggak langsung jadi ilmuwan besar. Dia mulai dari bawah lagi, kali ini sebagai operator telegraf. Zaman itu, telegraf tuh kayak WhatsApp-nya abad 19, ngirim pesan lewat kode Morse. Dan Edison, dia jago banget. Saking seringnya ngulik alat-alat telegraf, dia bukan cuma bisa ngoperasiin, dia mulai ngotak-atik sistemnya. Buat orang lain, telegraf cuma alat kerja, tapi buat Edison itu teka-teki. Dia mulai mikir, gimana caranya bikin ini lebih cepat, lebih efisien, bisa jalan otomatis? Dan akhirnya muncullah penemuan pertamanya, alat telegraf otomatis. Bayangin, masih muda, belum punya gelar apa-apa, tapi udah berani bikin teknologi baru. Penemuannya ini sukses, bahkan dia sempat dapat bayaran gede. Tapi, bukannya foya-foya, dia pakai uang itu buat bikin laboratorium sendiri. Tempat di mana dia bisa eksperimen sepuasnya, gagal berkali-kali, dan gak ada yang usir dia kayak di gerbong kereta dulu. Dari sinilah, Edison mulai dikenal bukan cuma sebagai tukang servis, tapi sebagai penemu. Satu hal yang paling melekat dari nama Thomas Edison bukan cuma penemuannya, tapi jumlah kegagalannya. Ketika dia mulai mencoba menciptakan lampu listrik yang tahan lama, banyak orang mikir, ngapain sih repot-repot, lilin juga udah cukup. Tapi Edison nggak mau sekedar cukup. Dia percaya ada cara yang lebih baik, lebih aman, dan bisa dipakai semua orang. Masalahnya gak segampang itu. Untuk satu lampu yang nyala, dia gagal ribuan kali. Saking seringnya gagal, asistennya pernah bilang, kita udah buang waktu dan tenaga buat ribuan eksperimen yang gak berhasil. Dan jawaban Edison legendaris banget. Aku nggak gagal ribuan kali, aku cuma nemu ribuan cara yang gak berhasil. Gokil ya? Buat dia, gagal itu proses. Setiap kali gagal, dia belajar satu hal baru. Buat sebagian orang, 10 kali gagal udah bikin mental down. Edison, ribuan kali gagal tapi tetap bangun pagi dan eksperimen lagi. Karena buat dia, gagal itu bukan tanda lo harus berhenti, tapi tanda lo lagi dalam perjalanan. Setelah bertahun-tahun coba berbagai macam bahan, dari platinum sampai bambu Jepang, dari ribuan eksperimen yang gagal total, akhirnya satu momen itu datang juga. Tahun 1879, Edison berhasil bikin lampu pijar yang nyala lebih dari 13 jam. Buat zaman sekarang, mungkin kedengarannya sepele, tapi waktu itu revolusi. Bayangin, malam hari yang dulu cuma bisa ditemani lilin atau minyak tanah, sekarang bisa terang kayak siang, aman, tahan lama, gak mudah terbakar. Lampunya nyala dan dunia berubah. Edison gak cuma nemuin lampu, dia bikin sistem kelistrikan komplit dari pembangkit sampai distribusi ke rumah-rumah. Ini penting, karena apa gunanya lampu kalau nggak ada listrik? Dan momen paling ikonik terjadi di sebuah kota kecil di Amerika, Menlo Park. Itulah tempat pertama di dunia yang seluruhnya dialiri listrik dari sistem buatan Edison. Mulai dari jalan, rumah, toko, semua terang. Orang-orang takjub, ini bukan sihir, ini sains. Nama Thomas Alva Edison langsung melejit. Dari tukang eksperimen yang pernah dikeluarin dari sekolah, sekarang dia jadi bintang di mata dunia. Setelah lampu nyala dan nama Edison meledak di mana-mana, hidupnya gak jadi lebih gampang. Justru makin banyak tantangan.
Karena di dunia penemuan selalu ada kompetisi. Salah satu saingan terbesarnya waktu itu adalah Nikola Tesla. Yes, Tesla yang sekarang jadi nama mobil listrik itu. Tesla punya ide sendiri soal listrik. Dia percaya arus bolak-balik lebih efisien. Sementara Edison ngotot bahwa arus searah DC lebih aman dan stabil. Persaingan mereka panas banget, sampai disebut perang arus. Bahkan, Edison pernah bikin eksperimen serem-serem buat nunjukin betapa bahayanya arus bolak-balik, termasuk nyetrum hewan pakai AC buat nakut-nakutin publik. Dark banget. Tapi di balik semua itu, satu hal tetap gak berubah. Edison gak bisa diam. Dia terus nyiptain hal baru. Dari fonograf, alat perekam suara pertama di dunia, kamera film, sampai sistem listrik kota, semuanya muncul dari laboratorium dan otak yang gak bisa berhenti mikir. Edison hidup di bawah sorotan, dipuji, dikritik, dijiplak, dilawan. Tapi satu hal yang gak bisa direbut orang, ketekunannya. Dia bukan penemu satu alat, dia pembuka jalan untuk industri. Sebelah penemuannya yang bikin dunia terang, Edison sebenarnya bisa aja hidup santai, kaya, terkenal, dihormati, tapi bukan Edison kalau dia cuma rebahan. Di umur 60-an, bahkan sampai lewat 70 tahun, dia masih aktif kerja di lab, masih bangun pagi, dan masih nulis ide di buku catatan. Bahkan dia sempat bilang, "Saya masih punya ribuan ide di kepala saya cuma butuh lebih banyak waktu buat ngewujudin semuanya." Gokil kan? Di saat kebanyakan orang udah mikirin pensiun, Edison malah nambah proyek. Dia eksperimen soal bahan-bahan industri, termasuk cari cara buat bikin baterai yang lebih tahan lama. Dia juga tertarik sama proses daur ulang, bahkan sebelum dunia peduli sama isu lingkungan. Tapi makin tua, tentu tubuhnya makin lemah. Pendengarannya makin parah, penglihatan juga mulai menurun. Tapi semangat gak pernah padam. Edison bukan tipe yang diam-diam menikmati hasil. Dia hidup buat terus nyiptain, terus mikir, dan terus nyari solusi. Dan yang menarik, meskipun dia sempat punya banyak saingan, di masa tuanya, dia justru berteman baik dengan mantan musuhnya, seperti Henry Ford. Bahkan Ford nganggep Edison kayak mentor. Mereka sering jalan bareng, bahkan liburan rame-rame bareng keluarga. Itu nunjukin satu hal, buat Edison, kompetisi bukan buat musuhan, tapi buat sama-sama tumbuh. Tahun-tahun terakhir, Edison mulai lebih banyak dihabiskan di rumah. Penyakit mulai datang silih berganti. Tapi sampai detik-detik terakhir, dia tetap nulis, tetap mikir, tetap penasaran. Dan akhirnya, tanggal 18 Oktober 1931, Thomas Alva Edison meninggal dunia di usia 84 tahun. Seluruh dunia berduka, bukan cuma karena kehilangan penemu besar, tapi karena kehilangan simbol semangat manusia yang gak pernah nyerah. Beberapa hari setelah Edison meninggal, kota-kota di Amerika sempat mematikan lampu selama 1 menit sebagai bentuk penghormatan terakhir, biar bumi kembali gelap sejenak untuk mengenang orang yang berjasa membuatnya terang. Bayangin, orang yang dulunya dibilang bodoh, gak bisa belajar, dikeluarin dari sekolah, sekarang diperingati oleh seluruh dunia. Semua itu karena satu hal, dia gak berhenti. Gak berhenti saat diremehkan, gak berhenti saat gagal, gak berhenti saat dunia gak percaya. Dia terus nyalain cahayanya sampai dunia ngeliat. Kalau lo udah nonton dari awal, satu hal yang paling kelihatan dari hidup Thomas Edison bukan cuma soal dia jenius, tapi soal mentalitasnya. Dia bukan anak emas, gak lahir dari keluarga tajir, gak dapat pendidikan elit.
Bahkan, sistem sekolah formal nolak dia. Tapi dia punya satu hal yang lebih kuat dari gelar, status, atau kecerdasan. Tapi, ketekunan. Edison tuh kayak definisi hidup dari kata, gagal bukan akhir, nyerah yang bikin selesai. Dia gagal ribuan kali, tapi gak pernah ngerasa sia-sia. Dia dibilang gak mampu, tapi tetap percaya diri. Dia kehilangan pendengaran, tapi gak kehilangan arah. Dan yang paling penting, dia gak pernah nunggu sempurna buat mulai. Dia mulai dari yang ada, dari gerbong kereta, dari laboratorium seadanya, dari rasa penasaran yang gak pernah padam. Buat lo yang lagi ngerasa stuck, ngerasa gak cukup pintar, atau takut gagal, ingat, Edison aja pernah dianggap bego, tapi hari ini seluruh dunia nyebut namanya. Jadi bukan soal lo gagal atau enggak, tapi soal lo mau bangkit lagi atau nyerah di tengah jalan. Kadang dunia gak langsung ngeliat lo, kadang gak ada yang dukung, tapi selama lo masih punya satu hal, keyakinan buat terus nyoba, lo masih nyala. Dan cahaya itu, siapa tahu, bisa nerangin jalan buat orang lain juga. Edison pernah bilang, kebanyakan orang gagal bukan karena mereka kurang pintar, tapi karena mereka menyerah satu langkah sebelum berhasil. Semoga cerita hidup Thomas Edison bukan cuma bikin lo kagum, tapi juga bikin lo berani. Berani gagal, berani mulai lagi, dan berani terus nyalain cahaya bahkan pas semua terasa gelap. Sampai ketemu di video berikutnya. Jangan lupa, hidup itu kayak percobaan. Gagal, coba lagi. Siapa tahu lo cuma butuh satu percobaan lagi buat nyalain dunia lo sendiri.